Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala bis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada ay yadhakkara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunajji qailaha yauma yub'atsun, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin, innahu la ala khuluqin 'adzim. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in tayyibin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah SWT, bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan nikmat karunia-Nya kepada kita sekalian, berupa nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat Islam. Ma'asyiral muslimin, para hadirin, para pemirsa yang budiman yang berbahagia, salawat dan salam Allah semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya serta para pengikutnya hingga hari pembalasan. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, saya menyampaikan materi kajian ini tiada lain untuk mengingatkan kepada diri saya sendiri dan kepada para pemirsa budiman yang dirahmati Allah, bahwa generasi kedepannya kita harus lebih baik dari generasi sebelumnya. Itulah cita-cita dan harapan kita selaku umat dan bangsa Indonesia, senantiasa menginginkan suatu perubahan, suatu kualitas umat berikutnya agar lebih baik dari hari ini. Saudara-saudaraku, para pemirsa yang budiman yang berbahagia, sesungguhnya kalau kita melihat situasi dan kondisi akhir-akhir ini atau zaman ini yang semakin hari orang mengindahkan kepada hal-hal ketauhidan, marilah kita kembali, kita perbaiki kekurangan-kekurangan yang ada di dalam diri masyarakat kita, khususnya umat Islam dan bangsa Indonesia yang mayoritas adalah umat Islam. Para pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah SWT, sesungguhnya tauhid yang murni dan bersih adalah inti dari ajaran dari semua risalah samawiyah yang diturunkan oleh Allah SWT. Ia adalah tiang penopang yang menegakkan bangunan Islam. Ia adalah syiar Islam yang terbesar yang tak dapat terpisahkan dari Islam itu sendiri. Inilah pesan utama Allah kepada Rasulnya yang diutus kepada umatnya, sebagaimana firman Allah SWT, A'udzu billahi as-samil 'alim minasy syaithanir rajim, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul untuk menyampaikan, sembahlah oleh kalian akan Allah
dan jauhilah tauhid. Quran surat An-Nahl ayat 36. Para pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah misi utama para rasul, menegakkan penyembahan dan penghambaan hanya kepada Allah, serta menafikan dan menjauhi segala bentuk tauhid. Dan yang dimaksud dengan tauhid adalah segala sesuatu yang menyebabkan seseorang hamba melampaui batas-batas yang seharusnya tidak ia langgar, baik berupa sesembahan, panutan, dan ikutan. Sehingga tauhid setiap kaum atau komunitas adalah siapapun yang mereka jadikan sumber dasar hukum selain dari Allah dan Rasul-Nya. Inilah yang menjadi patokan kita, inilah yang menjadi pedoman kita. Yang mereka menjadikan Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, yang mereka taati meskipun dimurkai dan tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi as-samil 'alim minasy syaithanir rajim. Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik yuriduna ayyatahakamu ila taghuti wa qad umiru ayyakfuru bihi. Tidaklah engkau melihat kepada orang-orang yang menyangka bahwa mereka telah beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadamu dan yang diturunkan sebelummu, padahal mereka ingin bertahkim, mengambil hukum dari tauhid, padahal sungguh mereka telah diperintah untuk kafir kepadanya. Quran surat An-Nisa ayat 60. Para pemirsa yang budiman, yang berbahagia, kedua unsur penting inilah yang terangkai dalam kalimat suci, yakni la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Hadirin para pemirsa budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di atas kalimat tauhid yang murni dan mulia itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun umatnya. Di atas landasan yang kokoh itulah beliau menegakkan dakwah. Dari situlah beliau menegakkan generasi yang hanya mengesahkan kepada Allah SWT yang Maha Esa, dan membebaskan diri mereka dari cengkeraman makhluk-makhluk lain yang dianggap sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seorang muwahhid mengucapkan dan melantunkan kalimat tauhid itu, maka seharusnya ia meyakini dua hal yang menjadi tujuan dari kalimat suci tersebut. Apa itu tujuan? Ada apa dua tujuan itu, saudara-saudara? Tujuan pertama adalah menegakkan yang hak dan membersihkan yang batil. Sebab mereka yang sesungguhnya dari kalimat la ilaha illallah, jadi dari makna kalimat la ilaha illallah itu adalah tidak ada yang berhak untuk disembah selain Allah. Sehingga segala sesuatu selain Allah adalah batil dan tidak berhak mendapatkan hak-hak ilahiyah, hak-hak untuk disembah. Dan lihatlah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membersihkan jazirah Arab dari kotoran-kotoran dan kekuasaan tauhid dan patung-patung sesembahan. Ingatlah bagaimana batu besar itu yang bernama Hubal, yang dikelilingi oleh 360 berhala, dihancurkan oleh Rasulullah SAW hanya dengan tangan beliau yang mulia pada saat beliau memasuki kota Makkah dengan penuh kemenangan.
Dan semua itu beliau seraya mengulang-ulang firman Allah, A'udzu billahi as-samil 'alim minasyaitonir rajim. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa. Dan katakanlah, wahai Muhammad, telah datang al-haq dan hancurlah yang batil. Sesungguhnya yang batil itu pasti hancur. Quran surat Al-Isra ayat 81. Kemudian saudara-saudaraku, tujuan yang kedua adalah mengatur dan meluruskan perilaku manusia agar selalu dalam lingkaran tauhid yang murni kepada Allah, yang terpancar dari kalimat tauhid, agar semua tindak tanduk manusia dilandasi oleh keyakinan bahwa Allah lah satu-satunya Tuhan yang Maha Kuasa. Para pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah, sejak dahulu hingga sekarang begitu banyak manusia yang tersesatkan oleh keyakinan berbilang Tuhan yang disembah, yang dapat diminta pertolongan, yang dapat dijadikan sumber hukum, dan yang berhak mendapatkan kekhususan ilahiyah. Dan keyakinan ini adalah sebuah kesesatan yang nyata yang telah diperangi oleh Islam dengan keras, sehingga mereka, ingatlah, tidaklah mengherankan bila tauhid yang murni kemudian menjadi syiar terpenting Islam yang selalu ada dalam aspek i'tiqad dan amaliyah. Dengan syiar inilah Islam dikenal, bahkan karenanya Islam diperangi. Seputar syiar itu pula lah pertentangan antara al-haq dan ahlul batil terus berlanjut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi as-samil 'alim minasyaitonir rajim. Inna ilahakum lawahid Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Sesungguhnya Tuhan kalian benar-benar satu, Tuhan yang menciptakan, mengatur dan menguasai langit dan bumi serta yang ada di antara keduanya. Quran surat As-Saffat ayat 4 sampai dengan 5. Dan sesungguhnya kemunduran dan musibah-musibah yang selama ini menimpa kepada umat Islam adalah disebabkan mereka tidak lagi memperhatikan syiar penting ini. Inilah lemahnya ikatan tauhid dalam jiwa-jiwa mereka, adalah sebab utama dari berbagai kekalahan kaum muslimin dan kemenangan musuh-musuh mereka yang kita saksikan dalam kurun waktu yang cukup lama. Banyak di antara kaum muslimin yang tenggelam dalam kebodohan terhadap tauhid ini, sehingga mereka mendatangi penghuni-penghuni kubur, berdoa di depan batu-batu nisannya, meminta pertolongan penghuninya saat susah dan sedih. Bahkan lebih dari itu, seringkali mereka memuji dan mengagungkan penghuni kubur itu dengan ungkapan-ungkapan yang hanya pantas diberikan kepada Allahu Rabbul Alamin. Dikarenakan lemahnya keyakinan akan pertolongan Allah, banyak di antara kaum muslimin yang kemudian menggunakan sebagai jimat dengan menggantungkan di badan mereka, karena yakin hal itu akan mendatangkan keselamatan dan menghindarkannya dari mara bahaya. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan, wa yamsaskallahu biturrin wala kasifa lahu illa huwa wa yamsaska bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan jika Allah menimpakan musibah atasmu, maka tidak ada yang dapat menyingkatnya selain Ia. Dan jika Ia memberikan kebaikan,
padamu, maka Ia maha kuasa terhadap segala sesuatu. Quran surat Al-An'am ayat 17. Dan suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat lelaki yang mengenakan jimat di tangannya. Lalu beliau berkata, yang artinya, cabutlah benda itu, karena ia hanya akan semakin membuatmu lemah takut. Karena sesungguhnya jika engkau mati dalam keadaan memakainya, maka engkau tidak akan beruntung selamanya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad dengan sanad la ba'sa bih. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man allaqa tamimatan faqad asyraka." Barang siapa yang menggantungkan tamimah, jimat, maka sungguh ia telah berbuat syirik. Di antara kaum muslimin juga terdapat orang yang terfitnah oleh para tukang sihir dan peramal yang katanya dapat meramal masa depan, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia telah menyatakan, "Man ata arrafa au kahinan wasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin." Barang siapa yang mendatangi tukang ramal dan dukun lalu mempercayai apa yang dikatakannya, maka sungguh ia telah kafir terhadap apa yang diturunkan pada Muhammad. Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i, At-Tirmizi, Ibnu Majah dan Al-Hakim. Masyarul muslimin, para pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah SWT, inilah kajian kita yang amat berharga bagi generasi muda yang akan membentuk masyarakat yang madani, masyarakat yang baik, masyarakat yang bertauhid, yang akan melanjutkan para ulama kita yang akan terus sampai akhir zaman memperjuangkan Islam dengan kalimat tauhid ini, la ilaha illallah. Mudah-mudahan kajian ini memberikan suatu faedah, manfaat kepada generasi muda kita, sehingga tidak terjebak kepada hal-hal kesyirikan, kemusyrikan dan lain sebagainya. Inilah harapan dan cita-cita dari Rasulullah SAW dalam membebaskan Jazirah Arab. Dan sampai hari ini kita terus-menerus untuk senantiasa menyampaikan dakwah apa yang disampaikan oleh Rasulullah, dan kita selaku umatnya dituntut untuk selalu menyampaikan dakwah menurut kapasitas kemampuan kita masing-masing. Itulah harapan dan cita-cita dari Rasulullah Muhammad SAW agar umat Islam senantiasa terbebas dari hal-hal kesyirikan, hal-hal yang melenceng dari jalur atau jalannya Allah dan Rasulnya. Saudara-saudaraku, para pemirsa yang budiman yang berbahagia, jadi intinya bahwa dakwah tidak akan berhenti dan selamanya, dari zaman ke zaman, dari masa ke masa akan senantiasa eksis dan akan dilanjutkan oleh generasi berikutnya. Namun apabila saudara-saudaraku aktivitas dakwah ini berhenti, maka stagnan, tidak terjadi gerakan-gerakan untuk selalu mengingatkan kepada generasi berikutnya, maka otomatis selesailah seluruh hal-hal yang sudah baik akan menjadi runtuh dan hancur serta rusak. Itulah pelajaran ini dapat kita simpulkan bahwa ini harus dilakukan secara intens dan masif, yang dilakukan oleh para dai atau orang-orang yang memiliki kapasitas untuk menyampaikan, atau kita selaku umat Islam menurut kapasitas kita, apa yang dapat kita terima, yang sudah kita terima, lalu kita sampaikan kepada saudara-saudara
sesama muslim, untuk mengingatkan bahwa marilah kita untuk senantiasa bersikap lurus. Tauhid kita hanya kepada Allah SWT, bukan selain dari Allah. Inilah yang harus menjadi renungan kita, sehingga kita umat Islam akan terbebas dari hal-hal yang menyebabkan kita tergelincir kepada kesesatan, dan ini yang tidak kita harapkan. Mudah-mudahan pula kita di akhir-akhir sisa umur kita dapat mengabdikan kepada Allah melalui berbagai istilahnya ladang kegiatan, ladang profesi kita masing-masing, dimanapun kita berada, tetapi tetap kita menyampaikan dakwah ini sebaik-baiknya kepada seluruh masyarakat muslim atau umat manusia, tidak mengenal suku dan bangsa. Marilah, apabila beliau dirinya menamakan muslim, maka itu adalah saudara-saudara kita. Baiklah para hadirin, para pemirsa yang budiman, itulah hal-hal mengenai tauhid yang murni. Itu harus kita kembalikan kepada jalurnya yang benar. Jangan lagi kita melenceng dari hal-hal yang telah digariskan oleh Allah dan Rasulnya. Dan insya Allah kita akan selamat apabila kita melakukan hal-hal yang telah sesuai dengan garis yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, dan kita akan mengikutinya. Itulah hikmah yang terbaik bagi kita dan kajian kita kali ini. Demikian para pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan selaku penyampai materi ini, kajian ini, mungkin saya selaku manusia biasa masih banyak keterbatasan apabila ada kekurangan hal-hal ucapan dari lisan saya, itulah kelemahan saya. Mungkin di suatu saat nanti kita akan selalu berupaya memperbaiki diri, dan kita di dalam Islam senantiasa dituntut untuk belajar dan belajar, tidak mengenal usia dan waktu. Itulah hal yang terpenting bagi kita. Terima kasih atas segala perhatiannya. Demikian dari saya. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.